Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam kedamaian ini menjangkau hatimu. Dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun jiwamu saat ini, tenangkan sejenak pikiranmu, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan bahwa engkau masih hidup, dan karena itulah segala kemungkinan masih terbuka. Hari ini engkau akan mendengar sesuatu yang mungkin tidak asing, tapi akan terasa berbeda. Karena kali ini, kita akan menyelaminya dengan hati. Rezeki bukan sekadar angka yang datang dari luar. Ia adalah gerak kasih Tuhan yang mengalir dari langit, menyentuh jiwa, dan menetap di kehidupan. Dan tanganmu adalah tempat rahasia itu bisa bermuara jika engkau tahu bagaimana cara menyambutnya. Jika video ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Tulis pengalamanmu, atau cukup tuliskan, "Aku siap menerima rezeki dari arah yang tak disangka." Mari bersama-sama kita hidupkan ruang ini menjadi tempat berdoa, bertumbuh, dan saling menguatkan. Bab 1. Telapak tanganmu adalah pintu. Pernahkah engkau duduk sendiri dalam keheningan, lalu memandang telapak tanganmu yang terbuka, dan bertanya, apa sebenarnya makna dari kedua tangan ini? Ia terlihat sederhana, namun menyimpan begitu banyak kisah. Tangan inilah yang menggenggam doa, memeluk kesedihan, menghapus air mata, menyuapi anak, dan memberi nafkah. Tapi yang lebih dalam dari semua itu, tangan adalah simbol dari penerimaan. Ia adalah tempat pertama di tubuhmu yang engkau gunakan saat meminta kepada Tuhan. Maka jangan anggap remeh ketika ada ajaran lama yang mengatakan, tiupkan doamu ke telapak tanganmu, lalu usapkan ke tubuhmu. Karena di dalamnya ada rahasia batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi dipahami oleh jiwa. Kita sering melihat tangan hanya sebagai alat, tapi para arif billah melihat tangan sebagai pintu. Bukan pintu dunia, tapi pintu langit. Ketika engkau membuka tanganmu dengan niat yang tulus, seolah engkau berkata kepada Tuhan, "Ya Rob, aku menerima apapun yang engkau beri." Maka pada saat itu, engkau tidak hanya sedang berdoa, engkau sedang membuka dirimu untuk menerima limpahan kasih sayangnya yang selama ini mungkin tertahan oleh keraguan atau kelalaianmu sendiri. Di antara ribuan gerakan tubuh manusia, membuka tangan untuk berdoa adalah yang paling jujur, karena itu menunjukkan kefakiran tanpa perlu kata-kata. Saat engkau meniupkan doa ke telapak tanganmu, engkau sedang menanam harapan di ladang yang tak terlihat. Tiupanmu mungkin lembut, nyaris tak terdengar, namun semesta mencatatnya. Ia bukan sekadar angin yang keluar dari mulut, tapi ia membawa frekuensi keyakinan, frekuensi cinta, dan frekuensi permohonan. Tiupan itu menjadi saksi bahwa engkau tidak menyerah, bahwa engkau masih percaya bahwa ada yang maha mendengar, maha melihat, dan maha memberi. Dan ketika tanganmu mengusap wajahmu sesudahnya, kau seolah menyelimuti dirimu dengan aura doa itu, memagari dirimu dengan lapisan harapan yang lembut tapi kuat. Kebanyakan dari kita berharap rezeki datang dari luar, dari pekerjaan, dari bisnis, dari manusia. Tapi dalam laku yang satu ini, engkau diajarkan untuk menarik rezeki dari dalam, dari hatimu yang berdoa, dari tanganmu yang berserah. Dan justru ketika engkau menyadari bahwa tangan ini bukan milikmu sepenuhnya, melainkan hanya titipan untuk menjemput takdir, maka saat itulah rezeki mulai mengalir. Perlahan, mungkin tak kasat mata pada awalnya, tapi pasti. Karena alam semesta bergerak bukan hanya karena hukum fisika, tapi juga karena hukum cinta dan keikhlasan. Maka mulai hari ini, jangan pernah remehkan tanganmu yang sederhana itu. Sebab mungkin justru dari sanalah rezeki yang selama ini kau tunggu akan datang. Saat engkau meniupkan doa ke dalamnya, engkau sedang membisikkan cahaya ke dalam hidupmu. Dan jika engkau terus menjaga ritual ini dengan keyakinan, maka akan datang satu waktu di mana tanganmu tak hanya menjadi alat meminta, tapi juga menjadi alat menerima. Saat itu terjadi, engkau akan menyadari, telapak tanganmu selama ini bukan kosong. Ia adalah pintu menuju kemurahan Tuhan yang tak pernah tertutup. Bab 2. Energi ilahi mengalir lewat niat. Segala sesuatu di alam ini bermula dari niat. Bahkan sebelum kata diucapkan,
Sebelum doa dilafalkan, sebelum tangan terangkat, niat telah terlebih dahulu mengetuk pintu langit. Niat adalah bahasa jiwa yang paling murni, lebih jujur daripada kata-kata, lebih kuat daripada suara. Maka ketika engkau meniupkan doa ke telapak tanganmu, sesungguhnya engkau sedang mengalirkan energi niat itu ke dalam sesuatu yang tampak sederhana, namun sangat dalam secara spiritual. Dan ketika tiupan itu menyatu dengan tanganmu yang terbuka, langit pun mulai mencatat gerakmu sebagai sebuah permintaan yang hidup, bukan hanya ritual yang kosong. Banyak orang mengira bahwa doa adalah soal bacaan yang benar, atau urutan kalimat yang runtut. Padahal yang paling menentukan adalah apa yang tersembunyi di balik doa itu, niatmu. Niat adalah ruhnya doa. Tanpa niat yang jernih, doa hanya menjadi suara. Tapi ketika niatmu lurus, meski kata-katamu terbata, doa itu menjadi cahaya. Dan Tuhan tidak melihat pada lidahmu, Ia melihat ke dalam hatimu. Ia tahu kapan engkau benar-benar berharap, dan kapan engkau sekadar mengucapkan sesuatu karena terbiasa. Maka kuatkanlah niatmu sebelum meniatkan tiupan ke tangan, karena niat yang bersih adalah seperti anak panah yang menembus segala batas, bahkan batas antara bumi dan langit. Saat engkau meniupkan doa dengan niat yang tulus, tanganmu bukan lagi tangan biasa. Ia menjadi cawan yang siap menerima air rahmat. Ia menjadi wadah spiritual yang mengundang rezeki dari arah yang tak kau duga. Dan yang menarik, energi itu akan terasa. Akan ada getar di hatimu, mungkin tidak selalu besar, tapi nyata. Akan ada keheningan sesaat di dalam dirimu, seperti seluruh semesta menghentikan langkahnya untuk mendengarkan doamu. Disitulah titik temu antara laku jasmani dan rahasia ruhani, di mana niat, tiupan, dan tangan menjadi satu alur menuju langit yang terbuka. Jangan pernah meremehkan apa yang tidak terlihat, karena energi tidak selalu tampak oleh mata, tapi terasa oleh batin. Niat adalah bentuk energi halus yang paling kuat. Ia bisa mengubah rasa putus asa menjadi harapan, kekeringan menjadi hujan, kebuntuan menjadi jalan keluar. Maka bila engkau ingin doamu benar-benar mengubah aliran rezekimu, tanamkan niat yang dalam sebelum engkau meniupkannya. Rasakan keyakinanmu bertumbuh, rasakan hatimu menjadi ringan, rasakan bahwa Tuhan sedang melihatmu dan tidak ada yang tersembunyi darinya, bahkan niat terkecil yang mungkin tidak kau sadari. Dan ingatlah, bukan besar kecilnya hajatmu yang membuat doa dikabulkan, tapi dalam atau dangkalnya niatmu. Niat yang dalam akan membawa doa itu menembus 7 lapis langit, dan saat ia sampai, ia akan kembali turun ke tanganmu dalam bentuk rezeki, kemudahan, dan pertolongan. Maka sebelum mengucap, sebelum meniup, sebelum menengadahkan tangan, bersihkanlah hatimu, beningkan niatmu, karena disitulah kunci dari semua gerak spiritual. Niat yang jernih adalah perahu yang akan membawamu menyeberangi samudra, takdir menuju dermaga yang penuh berkah. Bab 3, waktu yang terbaik untuk meniupkan doa. Waktu adalah sesuatu yang terlihat terus bergerak, namun sejatinya menyimpan keajaiban yang tetap. Dalam perjalanan spiritual, waktu bukan hanya tentang angka atau jam, melainkan tentang momen. Ada saat-saat tertentu di mana langit lebih dekat, di mana rahmat lebih mudah turun, dan di mana doa lebih cepat sampai. Saat-saat seperti itu bukan ditentukan oleh rutinitas, tapi oleh kesadaran. Karena waktu yang paling baik untuk meniupkan doa ke tanganmu bukan hanya ketika hari berganti malam, tapi ketika jiwamu merasa benar-benar kecil di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Salah satu waktu paling sakral adalah ketika dunia tertidur dan kau terbangun. Di sepertiga malam terakhir, di saat keheningan menyelimuti bumi dan suara dunia mulai memudar, jiwa menjadi lebih peka dan hati menjadi lebih lembut. Saat itu, pintu-pintu langit terbuka dan Tuhan sendiri menyapa dengan kasih, menunggu siapa di antara hamba-Nya yang datang dengan permohonan. Jika engkau meniupkan doa ke tanganmu pada waktu ini, lalu usapkan ke wajahmu sambil menundukkan hati, maka doa itu seakan mengalir ke seluruh aliran darahmu. Ia tidak hanya menyentuh tubuhmu, tapi juga takdirmu. Waktu yang lain adalah setelah engkau menyelesaikan salat. Tubuhmu masih hangat oleh gerakan rukuk dan sujud, dan hatimu masih dalam keadaan khusyuk.
Saat itu engkau berada dalam posisi spiritual yang tinggi karena engkau baru saja menghadap langsung kepada Tuhanmu. Maka jangan segera beranjak. Duduklah sejenak, tengadahkan tanganmu dan hembuskan doa ke telapakmu. Karena setelah salat adalah waktu ketika jiwamu masih dalam gelombang yang bersih, belum tercemar oleh kesibukan dunia. Dan dalam waktu suci seperti itu, doa bisa menyelinap ke dalam ruang-ruang takdir yang tersembunyi. Namun, waktu yang terbaik sesungguhnya bukan hanya ditentukan oleh malam atau pagi, oleh sesudah salat atau sebelum tidur. Waktu terbaik adalah ketika hatimu merasa benar-benar membutuhkan Tuhan. Ketika engkau merasa bahwa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Saat engkau berhenti berpura-pura kuat dan akhirnya membuka tanganmu dalam kelembutan. Doa yang ditiupkan di tengah kesadaran seperti ini lebih kuat daripada 1000 kata-kata tanpa jiwa. Karena pada saat itu, engkau tidak hanya mengucapkan doa, engkau sedang menyerahkan seluruh dirimu pada kasih Tuhan. Maka perhatikan waktumu, bukan untuk mencari keajaiban dalam angka-angka, tapi untuk menemukan keheningan di dalam dirimu sendiri. Karena tidak ada waktu yang terlalu cepat atau terlalu lambat bagi Tuhan. Yang ada hanyalah kesiapan jiwamu untuk menerima. Dan ketika engkau menemukan waktu yang selaras antara keheningan batin dan keluasan langit, maka saat itu tiupan doamu ke tangan bukan lagi sekadar gerak. Ia menjadi penanda bahwa kau telah terhubung, dan dari sanalah rezeki yang selama ini tertahan mulai mengalir kembali ke arahmu. Bab 4. Lafal doa yang menggetarkan langit. Doa yang paling dahsyat bukanlah yang panjang dan rumit, melainkan yang keluar dari hati yang benar-benar merasa butuh. Kadang hanya satu kalimat pendek yang dilafalkan dengan sungguh-sungguh mampu mengguncangkan langit lebih kuat daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa kesadaran. Ketika engkau meniupkan doa ke telapak tanganmu, jangan sibuk mencari kata-kata indah. Carilah kata-kata yang paling jujur dari hatimu. Karena Tuhan tidak tersentuh oleh puisi yang dibuat-buat, tapi oleh kejujuran seorang hamba yang berkata, "Ya Allah, aku benar-benar butuh pertolongan-Mu." Salah satu lafal doa yang diajarkan oleh para wali adalah kalimat, "Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal, yang luas, yang penuh berkah dan cukup, untuk membebaskanku dari bergantung pada makhluk-Mu." Kalimat ini, meskipun terdengar sederhana, mengandung keinginan yang sangat dalam, bukan hanya untuk diberi, tapi juga untuk dilepaskan dari ketergantungan kepada dunia. Karena sesungguhnya rezeki yang sejati bukan hanya yang memenuhi kebutuhan jasad, tapi juga yang membuat hati merasa cukup dan tenang. Ketika doa ini dihembuskan ke tanganmu dengan kesadaran penuh, ia menjadi semacam pengukuhan bahwa engkau sedang menyerahkan aliran hidupmu kepada Yang Maha Mengatur. Bayangkan saat engkau mengucapkan doa itu. Bayangkan rezeki turun seperti cahaya yang lembut dari langit. Bayangkan ia menetes ke telapak tanganmu yang terbuka. Bukan seperti uang yang tiba-tiba datang, tapi seperti kebijaksanaan yang tumbuh dalam hatimu, keberanian untuk melangkah, atau pintu-pintu peluang yang mulai muncul tanpa diduga. Karena rezeki sejati kadang tidak datang dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk kemampuan untuk melihat jalan di tengah kebuntuan. Maka lafal doa bukan sekadar harapan tentang apa, tetapi tentang bagaimana engkau ingin dipandu olehnya. Jangan lupa, saat meniupkan doa ini, ucapkan dengan suara pelan tapi penuh rasa. Jangan terburu-buru. Rasakan setiap katanya menetes ke dalam batinmu. Tanganmu saat itu bukan hanya wadah fisik, tapi telah menjadi medan tempat energi spiritual turun dan mengendap. Engkau sedang melukis takdirmu dengan kalimat yang kau ucapkan sendiri. Maka jangan main-main dengan kata-kata, karena kalimat yang engkau tiupkan ke tanganmu hari ini bisa menjadi kenyataan esok hari, jika ia disertai keyakinan dan ketekunan. Dan ingatlah selalu, Tuhan tak pernah bosan mendengar doamu. Bahkan jika doa itu sama, diulang-ulang, bahkan jika engkau sendiri merasa malu mengucapkannya lagi. Ia tidak seperti manusia yang cepat lelah memberi, ia Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Maka teruslah tiupkan doa ke telapak tanganmu. Ulangi lafal itu dengan khusyuk. Karena siapa tahu, mungkin doa yang ke-100 kali itulah yang akan mengetuk pintu langit dan mengubah seluruh arah hidupmu. Bab 5.
menjaga hati setelah doa ditiupkan. Seringkali kita mengira bahwa setelah doa diucapkan, tugas kita selesai. Kita merasa cukup telah berdoa, meniupkan harapan ke telapak tangan, lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Padahal menjaga hati setelah berdoa adalah bagian paling halus dan penting dalam perjalanan spiritual. Karena bisa saja doa yang telah kau tiupkan itu mulai naik perlahan ke langit, namun di tengah jalan, getaran ragu dan prasangkamu membuatnya jatuh kembali. Doa tidak hanya perlu dilafalkan dengan yakin, ia juga perlu dijaga dengan keyakinan yang berkelanjutan, bahkan ketika kenyataan belum berubah. Hati yang goyah bisa membatalkan kekuatan doa, bahkan jika lafalnya benar. Setelah engkau meniupkan permohonanmu ke tangan, jagalah hatimu seperti kau menjaga sebuah benih yang baru kau tanam. Jangan biarkan benih itu layu karena ketidaksabaran. Jangan cabut harapanmu hanya karena hasilnya belum terlihat. Terkadang rezeki sudah mendekat, tapi keraguanmu membuatnya menjauh, maka jadikan keyakinanmu sebagai pelindung doa. Bangunlah rasa percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar takdir, bahwa waktunya bukan sekarang, bukan berarti tak akan pernah. Lihatlah ke dalam dirimu, apa yang engkau rasakan setelah berdoa. Jika masih ada keresahan, itu bukan karena Tuhan tak mendengar, tapi karena hatimu belum sepenuhnya menyerah. Orang yang menyerahkan segalanya kepada Allah akan merasa tenang bahkan sebelum doanya terkabul. Karena ia tahu yang ia mohonkan sudah dalam genggamannya. Maka salah satu cara terbaik menjaga hati setelah berdoa adalah dengan berzikir. Ulangi namanya dalam batinmu. Lembutkan jiwa dengan tasbih, istighfar dan pujian. Zikir adalah selimut bagi hati agar tetap hangat dalam harap. Lalu yang tak kalah penting, jangan membandingkan rezekimu dengan milik orang lain. Banyak dari kita merusak ketenangan setelah berdoa karena mulai melihat apa yang tidak kita punya. Kita melihat pencapaian orang lain, kekayaan orang lain, keberhasilan mereka, lalu hati mulai iri. Padahal bisa jadi, doamu akan mengalir dalam bentuk rezeki yang jauh lebih tenang dan dalam. Rezeki bukan soal jumlah, tapi soal cukup. Dan hanya hati yang dijaga dengan syukur yang mampu merasakan cukup itu. Maka lindungilah hatimu dari keluhan dan kecemburuan. Itulah cara terbaik agar doamu tetap hidup. Dan akhirnya, tanamkan satu keyakinan, bahwa setiap doa yang ditiupkan ke tangan bukan sedang hilang di telan udara, tapi sedang terbang menuju tempat yang paling tinggi. Ia hanya butuh waktu untuk menjadi kenyataan. Dan selama waktu itu berjalan, engkau diminta hanya satu hal, jaga hatimu. Karena tangan bisa terbuka dengan mudah, mulut bisa berdoa setiap saat, tapi menjaga hati, itulah laku suci yang membedakan mereka yang diberi dengan mereka yang hanya meminta. Bab 6. Tangan sebagai jembatan antara dunia dan langit. Tanganmu tidak hanya berfungsi untuk menggenggam dunia, tetapi juga untuk menjemput rahmat langit. Di setiap garis telapakmu, ada cerita yang Tuhan ukir sejak engkau belum lahir. Tangan bukan sekadar alat fisik yang digunakan untuk bekerja, memberi, dan menerima. Ia adalah simbol perantara, antara yang terlihat dan yang gaib, antara ikhtiar manusia dan izin ilahi. Maka saat engkau meniupkan doa ke tanganmu, engkau sebenarnya sedang meletakkan harapan pada jembatan yang menghubungkan dua dimensi kehidupan. Dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, usaha dan tawakal. Ketika seorang hamba meniupkan doa ke tangannya, lalu mengusapkannya ke wajah, itu bukan hanya gerakan. Itu adalah bentuk penyerahan total. Ia seakan berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah mengadu, dan kini aku percayakan seluruh hasilnya kepadamu." Dalam kelembutan tiupan itu, ada gemetar harap, ada gemuruh cinta, ada gelisah yang dihadiahkan kepada langit agar berubah menjadi ketenangan. Maka tanganmu saat itu tidak lagi hanya menjadi milikmu. Ia telah berubah menjadi alat bagi rahmat Tuhan untuk menyentuh hidupmu. Cobalah perhatikan, setiap mukjizat dalam sejarah para nabi dan orang-orang saleh selalu melibatkan tangan. Musa mengangkat tongkatnya dengan tangan. Isa menyentuh orang sakit dengan tangan. Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit dengan air mata di pipi. Dan kau pun, sebagai pewaris doa-doa para nabi itu, telah dibekali dengan tangan yang sama. Maka jangan pernah kau anggap tanganmu biasa.
Jangan kau sia-siakan ia hanya untuk mencela nasib atau mengeluh tanpa arah. Gunakan tanganmu untuk membangun jembatan spiritual dan tiupkan ke dalamnya harapan yang suci. Tangan yang ditiup doa setiap hari akan mulai mengalirkan getaran yang berbeda. Ia akan menjadi ringan saat memberi, tidak lagi gelisah saat tidak menerima, dan akan tetap terbuka walau dunia sedang menutup pintu. Bahkan sebagian wali Allah berkata, tangan yang sering dipakai untuk menerima rahmat akan terasa hangat setiap kali digunakan untuk memberi. Karena itu, perbanyaklah meniupkan doa ke tanganmu, agar tanganmu menjadi tempat turun dan naiknya energi ilahiyah. Tangan yang seperti ini bukan lagi alat dunia, tapi jembatan menuju kedamaian yang lebih besar. Dan jika suatu saat kau merasa bahwa dunia terlalu berat untuk ditopang oleh pundakmu, maka lihatlah ke tanganmu. Di sanalah letak kunci yang sering kau lupakan. Bukalah telapakmu, hembuskan doa dengan sepenuh jiwa, dan rasakan jembatan itu kembali terhubung. Engkau tidak sendirian dalam hidup ini. Ada cahaya yang selalu siap datang, asal kau tahu di mana harus menjemputnya. Dan tanganmu adalah tempat pertama yang akan disentuh oleh cahaya itu, bila engkau tahu cara memanggilnya. Bab 7. Rahasia rezeki yang tidak selalu berbentuk uang. Banyak orang menyangka bahwa ketika mereka berdoa meminta rezeki, yang harus datang adalah uang, harta, atau kekayaan yang tampak oleh mata. Tapi pemahaman seperti itu terlalu sempit, bahkan bisa menjebak. Rezeki sejati jauh lebih luas daripada apa yang bisa dihitung dengan angka. Kadang rezeki datang dalam bentuk tubuh yang sehat, keluarga yang rukun, hati yang tenang, atau dijauhkan dari bencana yang nyaris menimpa. Maka ketika engkau meniupkan doa ke tanganmu, jangan batasi harapanmu hanya pada materi. Bukalah hati untuk menerima apapun bentuk rezeki yang Tuhan anggap terbaik untukmu. Ada kalanya engkau merasa doamu belum dikabulkan, padahal sesungguhnya engkau telah menerima jawabannya, hanya saja dalam bentuk yang tidak kau kenali. Mungkin engkau berharap uang, tapi yang datang adalah ide. Mungkin engkau minta kemudahan, tapi yang kau terima adalah kesabaran. Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi Ia selalu memberi apa yang kita butuhkan. Maka orang yang paham hakikat rezeki akan tetap bersyukur meski isi tangannya belum berubah. Karena ia tahu ada limpahan karunia yang sedang turun, bahkan saat dunia belum melihatnya. Kadang, rezeki juga datang dalam bentuk diselamatkannya engkau dari kesalahan besar. Misalnya, engkau hampir berinvestasi di tempat yang salah, hampir jatuh cinta pada orang yang tidak tepat, atau hampir melangkah ke jalan yang membawa kehancuran. Tapi tiba-tiba kau ragu, kau mundur, kau ditahan oleh sesuatu yang kau tak mengerti. Itulah bentuk lain dari rezeki, perlindungan. Doa yang kau tiupkan ke tanganmu, yang mungkin engkau lupakan, ternyata bekerja seperti tameng yang tak terlihat. Ia menghalangi malapetaka mendekat, meskipun engkau tak sadar bahwa dirimu baru saja diselamatkan. Dan jangan lupa, salah satu rezeki paling indah adalah ketenangan. Banyak orang punya rumah besar, tapi tidak punya kedamaian. Banyak orang punya uang banyak, tapi tidak punya waktu untuk mencintai. Maka ketika kau meniupkan doa ke telapak tanganmu, dan engkau rasakan jiwamu sedikit lebih tenang, itu pun adalah jawaban. Rezeki yang menenangkan hati adalah anugerah yang lebih berharga dari emas. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjamkan, hanya bisa dikaruniakan. Dan itu terjadi saat engkau sungguh-sungguh percaya, menyerah dan pasrah kepada kehendaknya. Maka mulai sekarang, jangan sempitkan makna rezeki, dan jangan pernah remehkan doa yang kau tiupkan dengan hati jernih ke tanganmu. Karena tangan itu bisa saja tak langsung menggenggam harta, tapi mungkin akan menjadi saluran yang mengalirkan kedamaian, kesehatan, keselamatan, dan jalan keluar yang tak terduga. Dan pada akhirnya, bukankah itu semua adalah bentuk rezeki juga? Rezeki yang tak terlihat tapi mengubah segalanya. Bab 8. Kekuatan keyakinan menarik rezeki. Keyakinan bukan sekadar perasaan, ia adalah tenaga batin yang menggerakkan takdir. Ia adalah benih yang tumbuh diam-diam, tapi memiliki akar yang menghunjam jauh ke dalam realitas. Maka ketika engkau meniupkan doa ke telapak tanganmu,
Jangan biarkan tiupan itu hanya berakhir di udara. Jadikan ia bagian dari keyakinanmu yang bulat bahwa Tuhan pasti mendengar dan memberi. Tanpa keyakinan, doa hanya seperti kabut yang menguap. Tapi dengan keyakinan, doa menjadi peluru cahaya yang menembus langit ketujuh dan kembali ke bumi dalam bentuk rezeki yang tak terbayangkan. Ada orang yang berdoa dengan air mata, tapi hatinya masih penuh keraguan. Ia ingin percaya, tapi masih menyimpan ragu, masih bertanya-tanya dalam diam, apakah aku pantas diberi? Apakah Allah benar-benar mendengar? Padahal keraguan seperti itulah yang menjadi penghalang utama. Tuhan tidak membutuhkan alasan untuk memberi, tapi kita sering menutup pintu penerimaan dengan pikiran sendiri. Maka yang pertama-tama harus engkau rawat bukan hanya doa, tapi keyakinan. Keyakinan adalah tanah subur, tempat benih harapan bisa tumbuh. Tanpa tanah itu, benih doa akan kering sebelum sempat bertunas. Lalu bagaimana menumbuhkan keyakinan? Mulailah dengan melihat kembali hidupmu. Ingatlah betapa seringnya Tuhan menyelamatkanmu dari keburukan yang tak kau sadari. Ingat berapa kali engkau menangis dalam kesepian, lalu tiba-tiba merasa tenang tanpa tahu mengapa. Itulah bukti bahwa Tuhan tak pernah jauh. Setiap pengalaman kecil yang penuh keajaiban adalah bahan bakar bagi keyakinanmu. Semakin kau sadari kasih sayangnya, semakin kuat pula doa yang kau tiupkan. Karena engkau tahu, engkau sedang memanggil zat yang tidak pernah mengecewakan hambanya, yang bersandar penuh. Keyakinan juga tumbuh dari kebiasaan. Semakin sering engkau menanamkan harapan lewat doa ke tanganmu, semakin terbiasa hati menerima bahwa rezeki itu memang akan datang. Bahkan ketika hasil belum terlihat, orang yang yakin tetap melanjutkan doanya tanpa lelah. Karena ia tahu, rezeki tidak datang karena paksaan, tapi karena keyakinan yang mengundangnya. Setiap tiupan doa adalah panggilan halus kepada takdir, dan hanya mereka yang konsisten dalam keyakinanlah yang akhirnya menyaksikan perubahan nyata, kadang perlahan, kadang dalam sekejap. Maka jangan lepaskan keyakinanmu, walaupun engkau merasa doamu belum dijawab. Jangan berhenti meniupkan harapan ke tanganmu, walau dunia terlihat tetap sama. Karena dalam dunia yang tak terlihat, sesuatu sedang bergerak. Langit sedang menyusun jalan, cahaya sedang mencari celah untuk turun. Dan saat waktunya tiba, engkau akan tahu bahwa semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari keyakinan yang tidak menyerah, dari doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan, dan dari tangan yang terus terbuka menanti dengan sabar. Bab 9, Waktu Ilahi dan Kesabaran yang Menguji. Ada satu hukum langit yang sering dilupakan manusia, bahwa setiap doa memiliki waktu tumbuhnya sendiri. Kita ingin semuanya cepat, rezeki yang melimpah, masalah yang selesai, keajaiban yang datang dalam sekejap. Tapi Tuhan bukan budak waktu. Dia tidak bekerja menurut jadwal kita. Ia memilih waktu terbaik, bukan waktu tercepat. Maka ketika engkau meniupkan doa ke tanganmu, engkau juga sedang menyerahkan dirimu pada waktunya, bukan waktumu. Dan itu berarti engkau harus bersedia menunggu dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kesabaran bukan sekadar menahan diri dari mengeluh. Ia adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Ketika engkau tetap melanjutkan harapan meski hari-harimu belum berubah, ketika engkau terus meniupkan doa ke tanganmu, walau kenyataan masih tampak gelap, maka sesungguhnya engkau sedang menunjukkan bahwa hatimu mulai dewasa. Engkau tidak lagi memaksakan kehendakmu kepada Tuhan, tapi mulai belajar menerima bahwa ada kebaikan tersembunyi dalam penundaan. Dan itulah rezeki sebelum rezeki, keteguhan hati yang tidak dibeli oleh dunia. Ada banyak orang yang gagal menerima rezekinya, bukan karena Tuhan menolak, tapi karena mereka menyerah sebelum waktunya tiba. Mereka lelah di tengah jalan, menghapus doa yang sudah mereka tanam sendiri. Mereka tidak tahu bahwa satu langkah lagi akan membuka pintu. Maka jangan jadikan waktu sebagai alasan untuk berhenti. Kadang rezeki yang besar memang memerlukan kesabaran yang besar. Tidak semua jawaban datang dalam bentuk kilat. Beberapa datang seperti embun yang menetes perlahan, tapi menyuburkan seluruh ladang kehidupanmu. Dan satu hal yang perlu kau pahami, ketika engkau sabar, engkau sedang membersihkan wadahmu agar layak menerima lebih banyak. Tuhan tidak akan menuangkan rezeki pada hati yang keruh.
pada pikiran yang mendesak atau tangan yang terburu-buru. Ia mencintai ketenangan. Maka setiap saat penantian, jika dijalani dengan syukur, menjadi proses pembersihan batin. Engkau tak hanya sedang menunggu rezeki, tapi sedang dipersiapkan menjadi pribadi yang siap memikulnya dengan bijak. Jadi tiupkanlah doa ke tanganmu dan biarkan waktu ilahi yang menyempurnakannya. Tidak usah kau paksa angin bertiup ke arahmu. Cukup buka jendela hatimu, maka udara dari langit akan masuk dengan sendirinya. Begitu pula dengan rezeki. Ia akan datang saat dirimu sudah menjadi rumah yang siap dihuni oleh keberkahan. Dan ketika ia datang, engkau akan tahu semua penantian itu tidak sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, ia hanya menunggu saat yang paling indah. Bab 10. Tanganmu adalah tempat turunnya keajaiban. Ada rahasia yang tersembunyi dalam tangan manusia yang mungkin selama ini luput dari kesadaran kita. Tangan adalah simbol ikhtiar, tempat jatuhnya berkah, wadah tempat kita menerima dan memberi. Dalam setiap garisnya tersimpan kisah perjalanan, harapan yang pernah dipanjatkan, dan rezeki yang sudah ditakdirkan. Maka ketika engkau meniupkan doa ke telapak tanganmu, sesungguhnya engkau sedang menghidupkan kembali pusaran energi spiritual yang telah sejak lama tertidur. Engkau sedang membangunkan tanganmu agar menjadi magnet rezeki, bukan sekadar alat menggenggam dunia. Ketika engkau memanjatkan doa lalu meniupkannya ke telapak tangan, seolah engkau sedang mengisi wadah kosong dengan cahaya harapan. Doa itu bukan sekadar kata-kata, ia mengandung energi batin, getaran niat, dan kepercayaan yang mengalir dari jiwamu langsung ke alam gaib. Dan tanganmu menjadi jembatan nyata antara dunia yang tampak dan yang tidak tampak. Ia menjadi tempat lahirnya transformasi. Di sanalah keberkahan bisa bermula, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kemudahan, kelapangan, bahkan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Rezeki sejati bukan hanya tentang angka yang tertulis di rekening. Ia adalah rasa cukup yang menyelimuti hati, kesehatan yang tak disadari, perlindungan dari bahaya, bahkan keberadaan orang-orang baik di sekitarmu. Maka jangan batasi harapanmu hanya pada rezeki yang bisa dihitung. Tiupkanlah doa dengan niat yang luas, dengan harapan yang dalam, agar rezekimu datang dari pintu yang tidak kau sangka. Dan biarkan tanganmu yang sudah diberkahi oleh doa menjadi alat Tuhan untuk menarik kebaikan dari segala arah. Ketahuilah, doa yang ditiupkan ke tangan dengan keyakinan akan berjalan bersama aktivitasmu. Ia akan menempel di setiap pekerjaanmu, mengalir di setiap jabat tanganmu, bahkan melekat dalam setiap lembar rezeki yang engkau pegang. Tangan yang diberkahi dengan doa akan lebih ringan dalam bekerja, lebih lembut dalam memberi, dan lebih mudah menerima. Maka bukan hanya keberuntungan yang akan datang, tapi juga rasa syukur yang mendalam akan terus tumbuh. Dan dari rasa syukur itu, rezeki akan terus mengalir tanpa henti. Akhirnya, ingatlah bahwa tanganmu bukan hanya milikmu. Ia adalah titipan dari Tuhan, tempat ditanamkannya rahasia keberkahan. Gunakan ia untuk memohon, bukan menuntut. Gunakan ia untuk memberi, bukan hanya menggenggam. Dan saat engkau meniupkan doa ke sana, percayalah, engkau sedang menyentuh takdir yang lebih tinggi. Karena ketika niat bersih, doa tulus, dan tangan terbuka, maka langit pun akan merendah, mendekat, dan menurunkan berkahnya dengan cara yang paling indah. Dan kini, perjalanan ini telah sampai pada ujungnya. Namun hakikatnya, bukan akhir yang kita temui, melainkan pintu baru yang telah terbuka dalam kesadaranmu. Ingatlah, rezeki tidak selalu datang dari arah yang kau rencanakan, tapi ia selalu datang dari arah yang Tuhan tahu kau butuhkan. Yang perlu engkau lakukan hanyalah berserah dengan lapang, berdoa dengan yakin, dan meniupkan harapanmu ke tanganmu sendiri, karena di sanalah niat bertemu takdir dan permohonan bertemu izin langit. Teruslah berjalan dengan hati yang lembut dan tangan yang terbuka, karena siapa yang menyadari kekuatan doanya, maka ia telah mengetuk gerbang rezeki dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih telah berjalan bersama dalam renungan ini. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar, dan jika video ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada yang engkau cintai, agar mereka pun merasakan hangatnya harapan dan terbukanya pintu-pintu rezeki.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.